Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi video saya kali ini ingin berbagi dengan sahabat. Kebetulan ada permintaan dari sahabat-sahabat yang minta dibuatkan tutorial bagaimana cara memasang sebuah Pramatic Equalizer produk CKJ 420. Jadi cara pemasangan sebuah Pramatic Equalizer ini sangat mudah sekali, asalkan tepat sasaran, asalkan betul tata letak kabel dan lain sebagainya. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut bagaimana cara pemasangan sebuah Pramatic Equalizer ini, jangan lupa dukung ketiga channel saya, yaitu Dadang Ismail Dadang dan Serba Elektronik, agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi. Oke, buat sahabat-sahabat, saksikan videonya yang berikut ini. Oke, buat sahabat-sahabat, sebelum saya mulai saya ingin menjelaskan bahwa di bagian output ataupun input ada ground, min, dan plus. Artinya sebuah produk CKJ ini sudah menggunakan input balan untuk di bagian output inputnya. Nah, seperti ini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian output inputnya. Masing-masing sudah menggunakan input balan karena di sini sudah ada ground, min, dan plus. Jadi tinggal sahabat sesuaikan bagaimana cara memasang sebuah komponen yang menggunakan input balan ini. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Untuk sebuah Pramatic Equalizer juga sudah dilengkapi dengan lampu label atau lampu piu atau lampu disco. Jadi buat sahabat yang sudah membeli sebuah box Pramatic Equalizer, sudah ada dilengkapi dengan lampu label di dalam. Jadi buat sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan untuk di bagian boxnya. Sekarang lanjut. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk sebuah perangkat yang menggunakan input balan, artinya harus menggunakan kabel 3 jalur, karena di situ ada tulisan ground tetap ke ground atau CT, sementara di bagian plus itu untuk sinyal plus, sedangkan di bagian min itu untuk di bagian sinyal min. Jadi menggunakan input balan harus menggunakan 3 kabel. Sekarang lanjut ke pemasangan di bagian kabel, khusus di bagian tegangan untuk PSU dari trafo.
Jadi buat sahabat-sahabat seperti ini yang sudah saya pasangi kabel untuk di bagian komponen, karena kalau belum dipasangi kabel artinya belum bisa kita pasang ke bagian box atau ke dalam boxnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau merakit sebuah Pramatic equalizer ataupun tun-tun lainnya, khususnya di bagian depan harus dipasangi kabel dulu baru boleh kita pasang ke boxnya. Kalau tidak maka kita akan repot sendiri bongkar pasangnya. Jadi buat sahabat-sahabat Ismail Dadang, sebelum melakukan pemasangan ke box, pastikan dulu untuk di bagian more-nya harus dilepas semua agar more-nya kita bisa manfaatkan untuk menahan patansio di bagian luar. Nah, untuk yang berikutnya pastikan ada kuku penahan patansio juga harus kita potong. Jika memang semuanya sudah siap, semuanya sudah pasti untuk pemasangan kabelnya dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar pas, tinggal kita pasang langsung ke box satu persatu di bagian patansio. Dan kita matikan untuk satu persatu menggunakan more yang kita lepas tadi di bagian patansionya. Untuk yang berikutnya, setelah pemasangan satu persatu di bagian more patansio, jadi sahabat tinggal terikat menggunakan kunci T, yaitu ukuran 10, karena ukuran 10 itu sangat pas dengan more di bagian patansio. Jadi buat sahabat-sahabat yang kesulitan untuk memasang patansio, silahkan menggunakan kunci 10 atau kunci T10, itu sangat pas sekali. Untuk yang berikutnya pemasangan di bagian trapo, karena pemasangan kit di bagian box sudah selesai. Jadi untuk trapo sebuah Pramatic equalizer ini hanya menggunakan 1 ampere. Kenapa tidak bisa 2 ampere? Karena boxnya sudah fresh. Jadi kalau sahabat menggunakan yang lebih besar dari 1 ampere, otomatis penutupnya tidak bisa ditutup karena mengganjal di bagian tutup box. Untuk pekerjaan yang berikutnya ialah pemasangan kabel output dan input. Jadi buat sahabat-sahabat harus ingat mana jalur kabel yang dipasang ke bagian input dan mana jalur kabel yang dipasang di bagian output. Karena kalau salah saran atau salah pasang itu bisa bertukar fungsi. Output bisa menjadi input sedangkan input bisa menjadi output, atau tidak menutup kemungkinan tidak berfungsi sama sekali. Sedikit penjelasan buat sahabat-sahabat, barangkali ada sahabat-sahabat yang belum paham bagaimana cara memasang sebuah kabel yang menggunakan input balan antara menghubungkan dari komponen ke soket
Canonnya. Jadi buat sahabat-sahabat bisa memastikan untuk ground itu sahabat bisa pasang nomor 1 di bagian jack Canonnya. Untuk plus sahabat bisa menggunakan nomor 2 di bagian soket Canonnya, sedangkan di bagian min yang tertulis di PCB komponen itu sahabat bisa pasang ke nomor 3 atau kaki tengah di bagian soket Canonnya. Untuk yang berikutnya, setelah pemasangan kabel di bagian komponen depan ke soket Canon di bagian belakang, sahabat sebelum memasang soket Canon di bagian panel belakang, sahabat harus ingat lagi mana yang jalur sahabat pasang output dan mana jalur yang sahabat pasang di bagian input. Karena di bagian panel depan ada tertulis ada output dan input, jadi tinggal sahabat sesuaikan di bagian tata letak masing-masing soket. Kalau salah maka tidak sesuai dengan posisi. Seandainya sahabat ingin mencolokkan input tahu-tahu menjadi output, sahabat ingin mencolokkan di bagian output tahu-taunya menjadi input. Alhasil sahabat harus teliti lagi untuk pemasangan di bagian kedua panel antara soket Canonnya. Dan untuk yang berikutnya, jadi setelah pemasangan di bagian soket Canon sudah selesai, sekarang pemasangan di bagian switch PDTT-nya. Jadi untuk pemasangan switch PDTT ini sahabat bisa menggunakan skru panjang yang sahabat pasangi more antara luar dengan dalam sebagai penahan atau pengunci. Karena kalau tidak sahabat pasangi more, maka sahabat tidak bisa mematikan untuk di bagian switch PDTT-nya. Alhasil setelah sahabat tekan, itu bisa tertekan ke dalam atau tidak bisa kita tekan. Apalagi kalau sahabat menggunakan lem, itu sangat mudah sekali lepas karena kekuatan tangan untuk menekan itu tidak stabil atau tidak seimbang, kadang-kadang pelan, kadang-kadang perasaan, kadang-kadang semau-mau kita. Nah, setelah sahabat membuatkan tempat di bagian more-nya seperti ini, tinggal sahabat pasang untuk switch PDTT-nya disesuaikan antara tombol atau knopnya yang keluar, mau panjang atau pendek yang keluar. Tinggal sahabat setel di bagian more, di bagian skrupnya. Dan yang harus sahabat ingat, jangan sampai ketukar antara switch PDTT A atau channel A dengan switch PDTT channel B. Karena kalau sahabat tertukar, nanti sahabat bisa repot sendiri. Seandainya ingin menimbulkan suara bass di bagian A, harus menekan yang B, atau kita yang bikin gelabakan. Apalagi kalau kita kirim untuk sahabat-sahabat kita yang pesan, maka sangat membingungkan buat sahabat-sahabat kita yang pemesan. Setelah pemasangan semua selesai, tinggal pemasangan lampu level. Jadi di sini untuk sahabat-sahabat yang mengalami lampu level panjang pendek seperti ini, sahabat perhatikan. Jadi untuk meratakannya, kalau sahabat tidak mau membuka, sahabat bisa menekuk kakinya untuk menyamakan yang panjang menjadi sama rata dengan yang pendek. Jadi sahabat bisa menekukkan kakinya agar bisa sama rata. Dan sahabat bisa tes atau sahabat bisa coba ke bagian boxnya.
Setelah pemasangan hasilnya seperti ini untuk di bagian labelnya. Jadi buat sahabat-sahabat setelah ini tinggal pemasangan kabel di bagian tegangan untuk PSU atau lampu labelnya. Dan sahabat harus ingat seperti yang dipasang seperti yang awal tadi, pastikan yang kabel warna merah untuk plus, sedangkan kabel yang warna hitam itu untuk min. Jadi kalau sahabat lupa, otomatis sahabat harus bongkar lagi untuk melihat di bagian bawah. Tapi kalau sahabat sudah ingat, sahabat langsung solder min di bagian min, plus di bagian plus. Dan bagaimana untuk menjumper antara atas dengan bawah lampu label. Jadi sahabat bisa mengikuti seperti ini menggunakan kawat. Jadi bisa menghubungkan dari jumperan bawah menuju ke atas. Karena kalau tidak seperti itu sahabat harus menggunakan dua kabel tegangan. Jadi dengan cara seperti itu sahabat cuma menggunakan satu kabel tegangan dengan menghubungkan jumperan dari bawah ke atas untuk lampu label yang bagian atas. Sedikit penjelasan lagi buat sahabat-sahabat yang kebingungan antara memasang kabel di bagian soket Akai dengan soket Canon. Jadi untuk soket Akai itu hanya sebagai pilihan saja. Kalau sahabat ingin menggunakan soket Akai, tinggal sahabat buahkan colokan di bagian soket Akai. Kalau sahabat ingin menggunakan soket Canon atau jack Canon, sahabat harus membuatkan jack Canonnya. Jadi untuk memungsikan di bagian jack Akai-nya, sahabat harus menjumper antara jack Canon dengan jack Akai. Hanya sahabat harus menjumper antara ground dengan plusnya saja, tidak tiga kabelnya. Jadi kalau sahabat menggunakan 3 kabel, dan untuk di bagian jacknya juga harus stereo. Jadi pastikan untuk pemasangan jack Akai hanya menggunakan 2 kabel antara kabel ground dengan kabel plus. Untuk tugas yang berikutnya ialah pemasangan tegangan. Jadi di sini tegangan ada tertulis 18 dan 15 volt. Jadi tulisan itu bisa jadi patokan di bagian trafo. Jadi tinggal sahabat mau menggunakan tegangan 15 volt boleh, mau menggunakan tegangan 18 volt boleh. Karena untuk di bagian regulator atau PSU-nya sudah dilengkapi dengan IC sebagai penentu tegangan. Karena kalau sahabat menggunakan 18 volt otomatis masih aman, menggunakan 15 volt juga masih aman. Jadi terserah sahabat mau pilih yang mana.
Untuk tugas yang berikutnya, setelah melakukan perapian di bagian kabel, tinggal pemasangan tegangan di bagian tegangan 0 dan 220. Jadi kabelnya juga harus besar untuk di bagian tegangan AC-nya ini. Jadi sahabat bisa menggunakan tegangan 0 dan 220 seperti ini. Bisa sahabat perhatikan untuk pemasangan. Tinggal sahabat cari posisi di bagian belakang panjang pendek kabelnya. Setelah semuanya selesai, jika ingin mengaktifkan lampu bisa mengambil tegangan langsung dari tegangan AC ke untuk lampunya. Jadi di sini masih ada kurang antara box fuse dengan soket AC komputernya. Jadi sekarang saya ingin mencoba apakah saklar on off-nya ini bekerja dengan sempurna atau tidak. Kalau salah pasang, otomatis lampunya tidak bisa mati atau mencenung terus atau alias hidup terus, tidak bisa mati walaupun posisi off. Jadi kalau kita tepat pemasangannya, otomatis saklar di saat kita hidupkan dia nyala, di saat kita matikan maka lampunya juga ikut mati. Sekarang saya ingin coba untuk pengetesan sebuah saklar on off dulu yang masuk ke trafo untuk tegangan AC-nya. Untuk tugas yang berikutnya ialah pemasangan di bagian kabel lepel. Jadi untuk pemasangan kabel lepel ini saya mengambil dari lepel ke output. Jadi dari lepel depan saya mengambil langsung ke output. Karena kalau lampu lepelnya berfungsi tapi untuk di bagian suara tidak ada keluar, otomatis pasti ada permasalahan, entah itu di bagian perkabelan, entah itu di bagian yang lain. Jadi sekarang langsung dirapikan untuk di bagian kabel-kabelnya. Setelah pemasangan nanti akan saya tes juga apakah sebuah apakah sebuah tune parametric equalizer ini sudah berfungsi dengan sempurna atau belum. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan di saat saya menyentuh di bagian input, maka lampu lepel atau lampu sinyal langsung bermain. Artinya, untuk sebuah tune parametric equalizer ini sudah bekerja dengan sempurna untuk di bagian output inputnya. Karena seperti contoh, di saat saya menyentuh di bagian input, maka di bagian lampu lepel sudah mengeluarkan sinyal. Otomatis cara pemasangan sudah benar. Sekarang saya ingin mencoba menggunakan obeng. Biasanya obeng itu daya sinyalnya lebih kuat daripada tangan. Sekarang coba kita sentuh lagi untuk di bagian lampu sinyal. Oke, sekarang coba menggunakan besi. Nah, seperti ini bisa sahabat perhatikan untuk hasilnya sudah sangat bekerja dengan sempurna di bagian input. Jadi pemasangan kabel sinyal di bagian output sudah berfungsi dengan sempurna. Jadi seperti inilah cara Ismail Dadang atau Dadang Ismail atau Serba Elektronik, cara pemasangan di bagian instalasi kabel-kabel ataupun pemasangan komponen sebuah parametric equalizer. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.